Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai analisis bisnis Perum Bulog. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elza Putri Ansyah, sebagai moderator dengan nomor induk mahasiswa 14012000014. Saya Muhammad Abi Nardiana dengan nomor induk mahasiswa 140 120 2295. Saya Muhammad Ridwan Amin dengan NIM 1401200047. Nama saya Nawaf Muhammad Supriyadi dengan nomor induk mahasiswa 140 120 4382. Saya Muhammad Syafan Rijal dengan NIM 14012044337. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan, di sini kami ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada deskripsi perusahaan, produk layanan, dan situs web, manajemen dan organisasi, petunjuk analisis pemasaran, serta lampiran. Langsung saja dijelaskan oleh teman saya yaitu Nawaf. Ya, baik. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu deskripsi perusahaan. Perum Bulog adalah badan usaha milik negara yang lebih berfokus dan bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaannya itu meliputi logistik atau pergudangan, survei dan pemberantasan hama. Juga Perum Bulog menyediakan jasa dan inovasi bagi konsumen dan partner, diantaranya dengan menyediakan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha eceran yang bisa membantu para UMKM. Bulog sendiri itu memiliki tujuan utamanya dengan berfokus pada tingkat stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Bulog juga memiliki tugas yang sesuai dengan Kepres, yaitu mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan, dan bahan lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu ada deskripsi perusahaan yang lebih mendetail. Yang pertama ada nama perusahaan. Nama perusahaannya itu Perum Bulog, perusahaan umum Bulog. Lalu ada misi. Misi dari perusahaan Perum Bulog itu menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat, melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegrasi, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan, menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok. Lalu ada visi perusahaan, yaitu menjadikan perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Lalu ada filosofi dari perusahaan, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan sembari terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Tidak lupa untuk saling peduli dan menghargai perbedaan dengan maksud berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kita juga harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergis. Lalu ada tujuan dari Bulog, itu tanggung jawab Bulog lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan ketersediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok Bulog sesuai Kepres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen, serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah. Lalu ada pasar sasaran dari Perum Bulog.
Saat ini ada 2 kegiatan yang menggunakan cadangan beras pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga, yaitu dengan melalui operasi pasar dan operasi pasar khusus. Kedua sasaran kegiatan tersebut sangat berbeda. Adapun operasi pasar merupakan upaya stabilisasi harga dengan sasaran masyarakat umum dilakukan melalui satgas untuk langsung dijual ke masyarakat umum melalui pedagang eceran dan pedagang grosir. Pedagang-pedagang tersebut wajib menjual beras OP CBP pada harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Sedangkan OPK CBP dengan sasaran rumah tangga sasaran dari program Raskin sebanyak 12,5 juta dengan alokasi 15 kg. Lalu ada industri atau pesaing. Pada awalnya, Bulog didirikan untuk mendukung berbagai industri kecil dan UMKM di pedesaan yang dulunya dikelola oleh Koperasi Unit Desa atau KUD. Karena itu, menurut Direktur Umum Perum Bulog, Jarod Kusumayakti, Bulog tidak membangun sendiri infrastruktur modern di bidang industri perberasan. Saat ini mulai tumbuh industri perberasan yang besar yang dikelola oleh swasta murni yang diperkuat dengan teknologi modern dan jaringan sampai ke petani-petani yang ada di seluruh kawasan sentra produksi beras. Sebagai institusi bisnis, pihak swasta ini lebih lincah dalam strategi harga. Apapun kondisi gabah petani, langsung mereka serap untuk diolah menjadi beras dengan standar kualitas tertentu. Lalu ada struktur hukum atau kepemilikan. Karena pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha, mulai terlihat dengan terbitnya Kepres nomor 29 tahun 2000, di mana di dalamnya tersirat Bulog sebagai organisasi transisi tahun 2003 menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya. Akhirnya, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah RI nomor 7 tahun 2003, Bulog resmi beralih status menjadi perusahaan umum atau Perum Bulog. Sekian dari saya, diserahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Nawab. Langsung saja dilanjutkan penjelasannya mengenai produk layanan dan situs web oleh Ridwan. Silakan Ridwan. Oke, baik. Selanjutnya itu kita membahas mengenai produk layanan dan situs web. Nah, pelayanan publik, kebijakan pengadaan gabah atau berita dan penyaluran beras oleh pemerintah yang merupakan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Nah, kemudian ada pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk memperkuat pilar ketersediaan. Kemudian ada layanan yang Raskin untuk memperkuat pilar keterjangkauan atau accessibility. Nah, maksudnya yaitu beras pengadaan dalam negeri diantaranya disalurkan kepada rumah tangga miskin atau RTM yang menjadi sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan dengan nama program Raskin atau beras untuk rumah tangga miskin. Kemudian diharapkan setiap rumah tangga mampu memperoleh ketahanan pangan tidak lagi dengan membeli beras di pasar, sehingga hal ini akan mengurangi permintaan beras ke pasar. Kemudian ada cadangan beras pemerintah untuk memperkuat pilar stabilitas. Nah, CBP atau cadangan beras pemerintah diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dalam situasi darurat seperti bencana alam atau banjir, kekeringan, serangan hama, penyakit, gunung meletus dan sebagainya, dan bencana yang dibuat oleh manusia atau konflik sosial serta kondisi rawan daya beli akibat gejolak harga. Nah, di Indonesia, pemerintah memiliki stok untuk keperluan darurat dan stabilisasi harga yang disebut CBP, dikelola oleh Perum Bulog dan menjadi bagian dari stok operasional Perum Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada manfaat khusus. Nah, di sini ada 3 manfaat khusus dari pelayanan produk Perum Bulog. Nah, yang pertama yaitu
lebih meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat atau biasa kita sebut sebagai KPM. Nah, program Rastra sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua yaitu lebih meningkatkan akses pangan kepada KPM baik secara fisik maupun ekonomi. Dan yang terakhir yaitu lebih mengendalikan tingkat inflasi melalui intervensi pemerintah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ridwan telah menjelaskan dan memaparkan. Langsung saja dilanjutkan mengenai fitur unik. Boleh, Cavan, lanjutkan silakan. Fitur unik. Perum Bulog akan menerapkan digitalisasi penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk masyarakat miskin dengan memanfaatkan teknologi digital. Melalui aplikasi tersebut, penjualan digital memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok tanpa harus pergi ke pasar. Produk atau deskripsi layanan. Yang pertama ada beras kita. Beras jenis premium produksi dalam negeri jenis IR64 bertekstur nasi pulen dengan kadar amilosa rendah dan amilopektin tinggi. Beras kita merupakan hasil produksi petani Indonesia yang bebas pemutih, bebas pengawet, dan bebas pewangi yang diolah dengan teknologi modern. Yang kedua, ada gula manis kita atau gula pasir. Gula manis kita merupakan jenis gula kristal putih produksi dalam negeri yang berasal dari 100% tebu asli, pilihan dan diolah dengan teknologi modern sehingga menghasilkan gula dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, ada daging kita atau frozen. Daging kita atau frozen dengan kualitas dan mutu lebih terjamin karena diproses melalui pembekuan dengan suhu minus yang sangat rendah atau blasting, min 40 Celcius. Produksi dan pengiriman. Dalam rangka menjamin kelancaran penyebaran komoditas pangan yang dikelola oleh Perum Bulog, diperlukan persediaan yang cukup dan tersebar. Maka sejak terbitnya peraturan Direksi nomor PD 13/DS 000/10/13 tentang pedoman pengadaan jasa angkutan barang dalam negeri di lingkungan perusahaan umum Bulog, penyebaran stok nasional dapat dipercepat dan pengadaan jasa angkutannya dapat dilakukan baik di Dairy maupun kantor pusat. Hal ini meningkatkan fleksibilitas Dairy dan kantor pusat dalam memenuhi kebutuhan penyebarannya dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memastikan penyebaran stok yang lebih merata. Kehadiran PT Jasa Prima Logistik atau JPL sebagai anak perusahaan yang kemudian memiliki kantor cabang di Dairy ikut berandil dalam peningkatan kecepatan dan efisiensi penyebaran stok nasional maupun stok regional di Dairy. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cavan. Boleh langsung saja untuk pembahasan kegunaan kualitas situs web dilanjutkan oleh Abiani. Silakan Abiani. Kegunaan kualitas situs web. Kegunaan kualitas situs web berita dan informasi. Dalam hal ini, Perum Bulog menyediakan berita dan informasi terbaru dari perusahaan. Deskripsi umum perusahaan di sini dijelaskan gambaran umum dari Perum Bulog, mulai dari deskripsi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, logo perusahaan, pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha sampai dengan wilayah kerja alamat. Dalam fitur ini, customer dapat mengetahui kantor yang tersedia offline di seluruh dunia. Selanjutnya di sini ada manajemen dan organisasi. Budi Waseso sebagai selaku direktur utama, Gatot Trihargo selaku wakil direktur utama, Bagia Mulyanto sebagai direktur keuangan, Purnomo Sinar Hadi sebagai direktur human capital, Feby Novita sebagai direktur bisnis, Muhammad Suyanto selaku direktur supply, change dan pelayanan publik. Sekian dari saya.
Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok 1 mengenai analisis bisnis Perum Bulog. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.